taruhlah dari sisi equipment, kita sudah menyiapkan dengan partner kita Hawkeye and Innovation kaitannya dengan VAR equipment untuk digunakan di stadion, lalu juga truk ataupun juga van yang kita siapkan untuk mobilitas alat-alat VAR dan wasit. Kalau bicara persentase, dan itu sudah fase 3 sebetulnya sudah 90%. Di awal Maret nanti ada fase untuk betul-betul kita menuju ke final test. Kita akan melakukan trial dalam pertandingan yang memang lebih kompetitif dibandingkan friendly match atau simulasi yang kita lihat di belakang ini. Prinsipnya semua stadion yang digunakan di Liga 1 bisa diimplementasikan untuk VAR. Hanya tinggal bagaimana kita menyesuaikan, apakah mobile atau memang kita menggunakan dedicated di dalam stadion. Ya, sobat sepak bola Indonesia, terutama yang mungkin mengharapkan, menantikan kapan video assistant referee akan diimplementasikan di BRI Liga 1 2023-24. Nah, kita saat ini sudah ada di fase atau stage ketiga, di mana dalam perjalanan dari mulai persiapan VAR sampai ke sesi approval test nanti, ini menjadi sesi yang sangat penting karena stage 3 untuk para wasit VAR, asisten VAR, dan juga replay operator mulai dipertajam dalam hal kemampuan dan hal bagaimana mengoperasikan VAR ini. Dan memang kalau kita lihat perbedaan dengan fase sebelumnya, ketika fase introduksi tentu semuanya adalah indoor di dalam ruangan, bagaimana instruktur memberikan penjelasan terkait apa yang harus dilakukan seorang wasit ketika menjadi wasit VAR. Lalu berikutnya juga ada sisi simulasi dengan cuplikan-cuplikan kejadian yang sudah dilakukan yang terjadi di pertandingan yang menggunakan VAR. Dan sebelumnya juga kita masuk fase stage 2 ketika semakin diperbaiki bagaimana koordinasi antar VAR, antara asisten VAR dan juga replay operator. Nah, di stage 3 ini adalah praktek di lapangan. Memang kalau kita lihat ini kita suasana dalam simulasi ataupun juga praktik ketika beberapa wasit VAR, kandidat VAR dan juga AVAR melakukan tugasnya dengan menggunakan equipment yang tidak jauh berbeda dengan saat pertandingan. Nah, di sini bagaimana diperlihatkan situasi bagaimana dua tim sedang bertanding dan memang ada beberapa kejadian-kejadian yang ketika ada VAR checking tentu membutuhkan satu latihan dan juga bagaimana satu simulasi, dan ini memang sangat penting. Kalau kita lihat progresnya sangat baik, tetapi memang butuh pendalaman untuk memastikan bahwa VAR, AVAR, replay operator dan juga tim technical ground yang memang nanti akan menangani bagaimana equipment ini dilakukan harus betul-betul dalam situasi yang sangat siap. Ya, kalau kita bicara kendala apa yang terjadi dalam fase 3 ini, memang betul-betul ini sesuatu hal yang baru. Jadi kalau kita lihat, tentu kita juga menerapkan sporting merit sebetulnya di sini, bahwa ada kandidat VAR, kandidat AVAR, dan dari dalam perjalanan tidak hanya mendapatkan knowledge yang diberikan oleh VAR instructor, tetapi juga ada assessment, ada penilaian, ada grading. Nah, dalam perjalanan tersebut tentu instruktur yang hadir adalah yang punya sertifikasi FIFA. Bahasa tentu sebetulnya sempat kita khawatirkan, language karena memang agak berbeda, tentu saja instruktur berbahasa Inggris dan juga wasit kita mayoritas sebetulnya sudah mengerti, hanya memang belum seutuhnya, tentu berbeda ketika dilakukan dalam bahasa yang sama. Tetapi ternyata kalau kita sedikit evaluasi, tidak betul-betul menjadi sebuah kendala yang berarti. Artinya memang di sini hanya dibutuhkan satu bahasa sepak bola yang atau juga simple English, dan juga teman-teman referee, kandidat referee, VAR dan juga AVAR cukup memahami, dan so far juga membuat perjalanan menjadi lebih smooth terjadi dalam hal pendidikan wasit VAR ini. Kalaupun ada hal-hal lain sebetulnya lebih kepada menyatukan persepsi antara VAR, AVAR, dan replay operator, sehingga ketika dalam implementasi nanti betul-betul mereka sudah siap, ready. Karena memang ada beberapa poin yang harus juga menjadi titik perhatian, adalah ketika misalnya berapa lama durasi ketika melakukan pengecekan satu kejadian dari replay operator, seberapa baik dalam menyajikan gambar, seberapa baik dalam menyajikan situasi replay yang terjadi, dan juga bagaimana
VAR melakukan analisa, mengamati, dibantu oleh AVAR, termasuk komunikasi dengan wasit di lapangan. Saya kira memang ini hal yang tidak bisa disebut sebagai kendala, tetapi challenge saja, karena memang kita baru menerapkan ini, dan kita harapkan di waktu yang tersisa, sebelum kita akan implementasikan di Championship Series, di bulan Mei nanti, teman-teman referee yang di kandidat VAR siap untuk melakukan ini. Ya, basicnya jelas bahwa ketika satu federasi ingin mengimplementasikan VAR, maka tidak ada jalan lain selain federasi tersebut berkomunikasi langsung dengan FIFA. Dan memang di FIFA sendiri diatur yang namanya ada VAR protokol, ada IAAP, bagaimana ini adalah step-step yang harus dilakukan untuk memenuhi requirement yang wajib dipenuhi oleh setiap negara yang menjadikan VAR. Nah, kalau bicara apakah FIFA terlibat di sana, jelas dari mulai kita melakukan setup timeline, dari mana kita siap menjalani satu step demi step, dan laporan yang kita berikan juga FIFA punya platform sendiri, platform secara online, bahwa kita harus melakukan laporan secara periodik, dan memang ada di situ sangat jelas bahan apa yang dibutuhkan, misalnya sampai ke rencana kegiatan, termasuk juga dengan misalkan upload video, atau bagaimana juga laporan-laporan dalam bentuk yang sudah disiapkan, entah itu form ataupun situasi ketika melakukan fase-fase latihan. Itu memang sepenuhnya di bawah kontrol dan supervisi FIFA. Dan termasuk juga sebetulnya VAR instructor yang hadir dari setiap stage 1, 2, 3 adalah FIFA instructor, yang artinya memang itu betul-betul terkoneksi secara langsung. Sehingga ketika kita pun harus memutuskan kapan ini bisa diimplementasikan, kapan fase trial, kapan fase improvement, itu betul-betul semuanya atas guidance dari FIFA. Karena satu poin luput maka sebetulnya bisa menggagalkan semuanya, sehingga memang kita betul-betul dari awal sampai akhir tidak akan pernah bisa lepas dari monitori FIFA. Dan satu lagi, once kita sudah implementasi, kita akan terus dimonitor oleh FIFA dalam 4 tahun ke depan. Dan sepanjang itu memang dari mulai persiapan, dari mulai laporan, semuanya betul-betul terkoneksi langsung dengan platform yang FIFA buat. Setelah 4 tahun berjalan, maka kita betul-betul baru bisa menjalankan tanpa harus katakanlah secara periodik melakukan report kepada FIFA. Ya, kalau kita lihat timeline kita, ketika ada initial consideration di bulan Juni 2023, sebetulnya memang kita berharapnya adalah approval test ada di bulan Februari. Bahkan kita sempat bertanya kepada FIFA, apakah memungkinkan di akhir Februari jikalau semuanya sudah selesai untuk diimplementasikan. Ternyata cukup visible. Dan kalau bicara itu sebetulnya, grafik persiapan kita, taruhlah dari sisi equipment, kita sudah menyiapkan dengan partner kita Hawkeye Innovation kaitannya dengan VAR equipment untuk digunakan di stadion, lalu juga truk ataupun juga van yang kita siapkan untuk mobilitas alat-alat VAR dan wasit. Kalau bicara persentase, dan itu sudah fase 3 sebetulnya sudah 90%. Hanya memang 10% ini adalah bagaimana sisanya sifatnya integral antara beberapa sistem, misalnya antara truk dengan instalasi untuk alat VAR nanti, untuk bagaimana di stadion, bagaimana wasit butuh pendalaman kembali untuk memperkuat kemampuan dalam implementasi VAR, sehingga harapannya memang Championship Series masih beberapa bulan ke depan, tetapi kita akan extra effort di tanggal di awal Maret nanti ada fase untuk betul-betul kita menuju ke final test. Kita akan melakukan trial dalam pertandingan yang memang lebih kompetitif dibandingkan friendly match atau simulasi yang kita lihat di belakang ini. Ya, basic dari penerapan VAR sebetulnya utama adalah tentu adalah VAR equipment-nya. Itu yang sudah kita siapkan, makanya inilah yang akan disimpan di dalam yang namanya video operating room atau VAR room di setiap stadion. Bagaimana mengkoneksikan antara VAR dengan referee review area atau monitor yang kita pasang di pinggir lapangan. Nah, itulah yang menjadi topik utama kita melakukan inspeksi. Dan sebetulnya kalau kita bicara di stadion manapun sepanjang kita saat ini sudah bisa menyiapkan, katakanlah satu stadion kategori 1 dia bisa secara function room memang tersedia, lalu juga untuk instalasi kabel memang akan kita siapkan. Itu adalah stadion-stadion yang tentu sifatnya sudah tidak akan ada progres renovasi lagi, katakanlah yang mantan bekas dipakai di Piala Dunia kemarin di Surabaya, di Bandung misalnya, ataupun juga di Solo. Itu beberapa stadion kandidat yang kita gunakan VOR room, ataupun bahkan mungkin di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Nah, tetapi stadion yang lain, ketika kalau kita lihat situasi saat ini membutuhkan adanya perhitungan yang lebih cermat, karena ada beberapa stadion yang direnovasi oleh PUPR, sehingga
Untuk sementara proses inspeksi hanya difokuskan kepada stadion yang pertama kandidat yang akan dimainkan di Championship Series nanti. Yang kedua juga stadion yang memang sebetulnya akan menjadi home base dari peserta klub Liga 1 di musim yang akan datang, tetapi dalam fase atau proses renovasi kita akan memastikan dulu titik-titik mana ditetapkan untuk VOR, RRA dan juga seperti apa instalasinya. Tetapi untuk prakteknya nanti terutama di sisa musim ataupun di awal musim depan kita akan memaksimalkan penggunaan VAR fan yang kita miliki. Ada 12 set VAR fan yang kita miliki, penempatannya di mana, tinggal bagaimana mengkoneksikan dengan referee area atau monitor yang akan dipasang di dalam stadion. Jadi sebetulnya inspeksi ini lebih kepada memastikan bagaimana proses pemasangan instalasi kabelnya atau koneksi antara VOR dan juga RRA-nya. Bukan memastikan bahwa ini bisa tidak. Prinsipnya semua stadion yang digunakan di Liga 1 bisa diimplementasikan untuk VAR. Hanya tinggal bagaimana kita menyesuaikan, apakah mobile atau memang kita menggunakan dedicated di dalam stadion. Ya, sementara ini memang kita melakukan persiapan karena kita menggunakan basis ketika kompetisi BRI Liga 1 2023-24. Nah, kalau kita lihat kan kemarin ada 15 stadion yang digunakan karena ada beberapa klub yang memang sharing stadium. Sehingga 15 kit fan yang PAR yang kita miliki, 12 diantaranya kita gunakan dalam bentuk van atau mobil. Nah, sejauh mana saat ini sudah proses untuk bagaimana instalasi dari alat VAR tersebut untuk bisa digunakan oleh mobil tersebut untuk nanti ditugaskan di beberapa venue yang ditunjuk. Jadi kalau hitung-hitungan persentase sebetulnya sudah 90% juga. Tinggal bagaimana memastikan mekanik elektriknya seperti apa, lalu juga kapasitas powernya seperti apa, dan tinggal kita menantikan sebetulnya fase-fase di bulan Maret, April sebelum ke Mei untuk implementasi. Ya, tentu ini yang pertama juga menjadi tugas kita juga dalam tim PAR Project dalam fase sosialisasi sebetulnya. Karena kalau kita lihat tentu kehadiran VAR ini memang harus menjadi solusi ketika ada banyak pertanyaan kaitan dengan kepemimpinan wasit misalnya atau mendukung keputusan. Nah, yang pertama tentu kita sudah melakukan persiapan dalam sisi infrastruktur, dalam sisi equipment. Yang kedua, kita juga melakukan secara paralel persiapan untuk bagaimana VAR, AVAR atau wasit yang akan ditugaskan memiliki kualifikasi sesuai yang ditetapkan oleh FIFA. Berikutnya adalah tentu sosialisasi bagaimana PAR itu diberlakukan. Ada PAR protokol. Kalau kita lihat dalam Laws of the Game harus diimplementasikan secara penuh protokol PAR. Misalnya 4 keputusan yang bisa dilakukan VAR checking, gol atau tidak gol, penalti atau tidak penalti, possibility red card atau kemungkinan adanya kartu merah langsung, dan juga terakhir adalah jika ada terjadi mistaken identity atau kesalahan dalam mengambil keputusan. 4 itu sebetulnya adalah hal utama yang memang basisnya bisa dilakukan VAR checking. Tentu tidak semua kejadian di sepak bola harus bisa dilakukan VAR checking. Nah, inilah memang yang dibutuhkan. Kita butuh sosialisasi, dipahami oleh yang akan bertugas sebagai match official, dipahami oleh pemain, pelatih yang akan bermain di lapangan, dipahami juga oleh fans, supporter yang hadir di stadion atau juga penonton. Ini menjadi memang dukungan seluruh pihak tentu saja untuk bisa memastikan VAR ini bisa berjalan dengan baik. Karena memang betul-betul ketika kompetisi resmi menggunakan VAR, semuanya harus full implementasi sesuai yang ada tertera di Laws of the Game dan juga VAR protokol. Ya, mungkin sekali lagi ada banyak yang menantikan. Bahkan kalau kita lihat wacana atau rencana VAR ini sudah mulai didengungkan sejak 2018-2019. Dan jauh setelah itu pada tahun ini, insya Allah mudah-mudahan kita betul-betul bisa memenuhi kerinduan, keinginan, atau hal-hal yang didam-damkan oleh fans sepak bola Indonesia terkait adanya VAR. Memang ini menjadi sebuah keniscayaan, teknologi keniscayaan, dan sekali lagi kita berupaya keras bisa memenuhi itu. Hanya memang kalau kita lihat ternyata butuh persiapan yang betul-betul matang dari semua aspek. Sehingga dalam kompetisi musim ini tentu ini menjadi satu hal yang harus betul-betul kita persiapkan. Yang awalnya memang kita ingin rencanakan, katakanlah dilaksanakan di bulan Februari atau Maret, tetapi memperhitungkan banyak hal. Kita akan coba implementasikan mulai fase Championship Series di BRI Liga 1 2023-2024. Tetapi pesan-pesan tentu kita membutuhkan support dan juga
secara umum tentu sekali lagi ketika kita melakukan sosialisasi mungkin juga butuh salah satu respon yang juga mungkin sama-sama kita belajar mendukung bahwa ini juga tentu step yang pertama dilakukan oleh sepak bola Indonesia kaitan ini, sehingga sempurna di awal saya rasa juga tidak mungkin, tetapi proses ini harus betul-betul kita kawal bersama. Tetapi sekali lagi, jadikanlah ini sebagai momentum untuk memperbaiki sepak bola Indonesia dan memastikan bahwa segala hal yang kita lakukan adalah betul-betul untuk kemajuan sepak bola Indonesia bersama. Terima kasih.